Nah, ini mungkin kalau dilihat dari judulnya, sekali lagi tidak terlalu asing, namun mungkin dalam hal ini, saya mewakili dari PPA khususnya, Kementerian Lingkungan Hidup, mengingatkan kembali kepada para teman-teman di industri, di laboratorium, jangan terlalu menganggap sepele hal-hal kecil seperti pengambilan sampel. Memang secara teoritis seperti bosan dan sepele, tapi sampai saat ini masih karena saya juga kebetulan di Kementerian Lingkungan Hidup diberi tanggung jawab untuk mengelola pemantauan kualitas air nasional seluruh Indonesia, dan masih ditemukan beberapa hal bagaimana mengambil sampel yang tidak sesuai dengan kaidah. Karena mungkin kita misinya harus sama semua, dari perusahaan, laboratorium, semua harus benar dari awal dulu, itu yang penting. Nah, ini mungkin banyak juga dalam kesempatan ini saya mengingatkan sekali lagi kepada para kawan-kawan yang ada di industri, di perusahaan yang memang ada tugas melakukan pemantauan. Jika memang kita tidak punya kompetensi atau sumber daya untuk mengambil sampel, lebih baik diserahkan pada ahlinya yang kompeten, yaitu laboratorium, sehingga laboratorium itu sekarang kami itu menekankan kepada Komite Akreditasi Nasional bahwa untuk pengambilan sampel air itu harus menjadi satu kesatuan dengan pengujian. Tidak bisa diambil oleh seseorang siapapun yang tidak punya kompetensi, ngambil air gampanglah di mana saja, seperti apa. Nah, itu kita hindari. Karena kalau salah dari awal, nanti mungkin saya sampaikan, garbage in, garbage out. Jadi kalau diambilnya oleh seseorang yang tidak punya kompetensi, itu mohon maaf, sehingga keluarnya menjadi data itu tidak berguna. Nah, ini mungkin saya sedang sekali mengingatkan, tidak akan memberikan teoritis, namun mungkin hal-hal yang bersifat krusial saja pada proses pengambilan sampel. Mangga next. Iya. Nah, ini saya selalu memberikan hidup ini adalah pilihan. Kita mau mengambil gaya hidup yang mana, mau meminum air kotor atau meminum air bersih. Tetapi air bersih yang di sebelah kanan itu juga bersih, belum tentu juga tidak mengandung segala macam, karena larutan timbal pun larutannya jernih. Nah, ini ketika kita mau hidup ini adalah pilihan, kita harus benar dari awal, kemudian melakukan pengendalian pencemaran air, meningkatkan kualitas air yang baik. Kemudian kalau kita dari laboratorium, mungkin harus menekankan bahwa pengambilan sampel itu cukup harus benar. Karena kalau kita salah mengambil, kesimpulannya menjadi salah, kebijakannya menjadi salah. Bisa jadi kita meminum satu air yang jernih, tetapi bukan berarti dia layak diminum, namun bisa jadi mengandung kadar-kadar yang berbahaya. Oke, next. Ini adalah gambaran pencemaran air sungai yang biasanya kalau berwarna gini adalah keluar dari limbah tekstil. Nah, di sini kita harus pintar-pintar nih, di mana ngambil sampelnya nih. Ini jangan langsung misalkan, wah ini ikan mati, pasti kadar logamnya tinggi. Nah, kalau kadar logam itu tinggi, tidak langsung mematikan makhluk hidup atau ikan. Bisa jadi kalau yang sifatnya, kan kalau bahan pencemar itu ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Nah, kalau logam berat itu sifatnya adalah kronis. Kalau kita meminum logam berat, misalkan timba, berapa ppm, nggak langsung mati. Tetapi dia itu adalah sifatnya kronis, itu adalah sifat yang terpapar oleh konsentrasi yang kecil, tetapi terus-menerus, pada kurun waktu tertentu, dia menimbulkan suatu dampak. Nah, ini yang paling berbahaya, yang suka tidak terlihat oleh kita. Nah, kalau sifatnya akut itu, ya seperti misalnya, senyawa-senyawa yang sianida misalnya, kita terpapar sedikit bisa langsung kolap. Nah, itu yang selalu difokuskan, padahal logam juga itu karsinogenik. Nah, kita bagaimana tadi mengambil sampel pada saat ada pencemaran seperti ini harus benar di mana mengambilnya. Terus peraturan apa yang kita ambil, jangan sampai salah menyandingkan dengan peraturan. Nah, ini seringnya diambil di sungai tapi peraturannya pakai outlet, atau kebalikan, ngambil di outlet limbah, ngambilnya pakai peraturan ambien, misalkan PP 82 2001, itu kan nggak tepat. Ini harus hati-hati juga. Jadi seorang laboran atau seorang itu harus mengerti bagaimana kita mengambil dan juga menyandingkan serta interpretasi data hasil uji. Kemudian next. Nah, ini adalah salah satu kalau kita mengambil sampel fatal, hanya parameter DO. Parameter DO ini adalah parameter yang dianggap sangat mudah mengambilnya. Tetapi parameter DO ini sensitif terhadap kesalahan. Kedua, sensitif terhadap ekosistem.
DO ini kalau kita pernah menyebarkan kuesioner lebih dari 100, peringkat 1 parameter yang paling berbahaya pada ekosistem adalah DO. Jadi kalau udah DO salah, ambilnya salah, ya sudah, kebijakan pun menjadi salah, kesimpulan salah. Sebagai contoh yang di atas, ini mengambil sampelnya agak sembrono, mohon maaf. Ini semoga ini teman-teman yang di sini itu tidak seperti yang di atas, mengambil sampel DO menggunakan ember, kemudian airnya digelontorkan, diambil, terus nanti diukur DO-nya. Kemungkinan kalau seperti ini DO-nya akan lebih tinggi dengan tatanan yang diambil sesuai dengan SNI. Yang di bawah itu adalah tatanan bagaimana mengambil sampel untuk pengukuran DO atau BOD. Jadi botol itu harus pelan-pelan ditenggelamkan dalam kemiringan sekitar 45 derajat, tidak boleh ada udara masuk, karena kalau ada udara masuk itu akan menambah hasil DO-nya. Nah, ini data DO mana yang betul? Nah, itu seringnya itu kan, apalagi mohon maaf sekali lagi kepada perusahaan yang mengambil sampel sendiri, jangan menganggap sepele. Nah, ini bisa jadi kalau perusahaan, saya lebih suka yang atas satu Bu, ngambilnya. Kenapa? Di atas baku mutu aman toh. Jadi air limbah saya misalnya, atau ambien saya yang dekat perusahaan saya kan selalu aman, digerojogin sengaja, atau memang dikasih aerasi misalnya ini ya, kita tidak berburuk sangka, namun kita harus objektif. Nah, ini sampel yang pengambilan sampel DO di atas itu bisa jadi lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya, jadi tidak representatif. Data ini tidak bisa digunakan. Nah, pengambil DO itu ada sesuai dengan SNI. Nah, ini adalah DO yang mudah saja. Oke, lanjut. Ini adalah hanya gambaran dari pencemaran. Saya mengambil dari Sungai Citarum, ini sangat menyedihkan sekali. Nah, kalau seperti ini bingung juga nih, ngambil sampelnya di mana nih? Ada satu sungai yang keluar dari ini, misalkan yang sebelah kanan pojok kanan atas itu ada 2 warna yang berbeda. Ini mengambil sampelnya di mana? Warna itu adalah warna dari sungai secara alami dan warna dari ipal industri. Nah, ini apakah diambil di sebelah? Biar kena dampak, biar kasusnya perusahaannya kena, ambil di tempat yang ada industri, yang pas keluaran gelontoran IPA dibandingkan dengan PP 82. Itu juga tidak tepat ya. Kita bukan mau membela siapa, membela industri atau membela siapa, tetapi kita harus objektif mengambil sampel yang benar sesuai dengan tujuan dan peraturan yang akan kita sandingkan apa. Oke. Lanjut. Karena slide saya banyak, jadi agak gebut, mungkin nanti diingatkan. Ini hanya sedikit aja sekali lagi bahwa pertama dari bawah, sampling merupakan bagian daripada pengukuran data dan kebijakan. Tidak pernah ada kebijakan yang benar kalau samplingnya tidak benar. Oke, lanjut. Nah, ini saya katakan adalah filosofi benar dari awal dulu. Semua ini untuk semua. Mohon mulai dari sekarang, teman-teman itu harus mulai benar dari awal. Sekali salah dari awal, ini seperti efek domino. Di atas ada efek domino. Sampling salah dari awal, dimasukkan ke dalam lab pengujian yang terakreditasi, yang paling canggih, yang katanya oleh ASEM akreditasinya oleh Amerika, oleh Australia, tetap aja keluarnya adalah bad decision kalau samplingnya salah. Jadi salah dari awal itu seperti efek domino. Akan begitunya, akan laporannya akan salah, kebijakannya akan salah. Nah, ini saya katakan yang contoh mengambil sampel itu saya sebutkan sebagai garbage in. Keluarnya juga garbage out. Kenapa? Mohon maaf, ini bukan foto dari siapapun, ini saya mungkin ngambil sendiri dari luar. Ini salah satu contoh yang kurang baik, mengambil sampelnya menggunakan ember yang berwarna seperti ada. Ini kan memang kita sedang supaya tidak mainstream. Helmnya hijau, ciduknya merah, embernya biru. Nah, ini seperti lampu stopan. Mungkin bisa jadi supaya nggak jenuh di lapangan, ambil yang berwarna-warna. Namun ini menjadi tidak tepat, tidak sesuai dengan persyaratan. Seharusnya pakai grade laboratorium. Apa yang grade laboratorium? Minimal wadah, ciduk, itu dari minimal polietilen. Plastik yang tidak usah berwarna, karena berwarna itu kalau kita mengambil sampel logam, timbal, atau kadmium, kemudian lupa kita tambahkan asam, itu di dalam bahan plastik warna itu akan terrilis logam, sehingga hasilnya menjadi garbage out, data yang tidak bisa digunakan karena ada kontaminasi dari ciduk atau embernya sendiri. Nah, itu harus benar. Kalau helmnya boleh berwarna apapun lah. Itu karena tidak larut dalam sampel dan tidak sebagai sampel. Oke, ini garbage. Data manajemennya sistem akan menjadi bad decision kalau datanya akurat,
good decision. Oke, lanjut. Ini juga peran pengambilan sampel, ini sama ada filosofinya, jadi kalau sampelnya tidak representatif, jadi kalau tidak bagus, ada no measurement, no data, no information, no management, dan no policy. Oke, lanjut. Nah ini sekali lagi gambaran, ini pengalaman saya pribadi, kami dari pengendalian pencemaran air untuk mengevaluasi hasil dari pekerjaan teman-teman yang melakukan pemantauan. Jadi kami itu punya tupoksi namanya menghitung nilai indeks kualitas air. Kalau KLHK itu salah satu output keluarannya itu adalah perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup. Yang terdiri dari salah satunya adalah menghitung indeks kualitas air. Mengukur indeks kualitas air ini tidak pernah terlepas dari kebenaran kita mengambil sampel pemantauan. Ini setiap tahun dilakukan. Kalau misalkan ini, di tahun 2016 ini tiba-tiba indeks kualitas air turun drastis. Indeks kualitas air itu adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas air. Indeksnya turun berarti kualitasnya jelek. Indeksnya naik, kualitasnya bagus. Intinya seperti itu. Di 2016, IKA-nya, indeks kualitas airnya turun. Apakah IKA nasional turun itu? Karena tidak ada pengelolaan yang baik. Terlalu banyak industri yang mencemari, atau jangan jadi mungkin, atau karena misalkan salah menentukan lokasi. Lokasinya terlalu banyak ambil di hilir. Karena tadi ketidaktahuan dari laboratorium, ngasal aja lah, udah ngambil di mana aja. Atau waktu pengambilannya yang kurang tepat, misalnya kebanyakan diambil pada musim kemarau, terus harusnya kan IKA itu mewakili musim hujan dan musim kemarau. Atau karena tidak kompeten di laboratoriumnya, bagaimana menganalisisnya, tidak punya kompetensi. Atau yang lebih parah lagi adalah yang warna merah. Dia tidak punya kompetensi dalam hal good environmental sampling practice tadi. Samplingnya kurang benar, mengambilnya kurang benar, sehingga bisa jadi indeks kualitas ini turun bukan karena tidak ada pengendalian, tidak ada pemulihan, tetapi samplingnya yang mungkin bisa jadi tidak tepat. Baik, lanjut. Nah, ini adalah contoh yang saya juga mengevaluasi sendiri beberapa hal yang kita ragukan hasilnya dari data pemantauan. Ini sebagai contoh saja, misalkan ini nomor 1, sampling dilakukan oleh customer 40%, oleh laboratorium 60%. Apakah sampling yang dilakukan oleh customer itu dapat dijamin validitasnya? Kita tidak buruk sangka, tetapi sekali lagi kan yang melakukan sampling itu harus mempunyai kompetensi yang sesuai. Ya, apakah tadi dijamin? Nah, tadi kita harus flashback lagi siapa yang mengambilnya. Nah, ini kemudian sampel dikemas dalam wadah yang tidak sesuai. Misalnya contoh, status mutu itu, sebuah status mutu di sungai itu, apakah sungai itu tercemar atau tidak tercemar? Salah satunya itu parameternya minyak lemak. Nah, ini banyak sekali industri, misalnya nih, sebagai contoh aja, yang isunya ada parameter minyak lemak, misalkan industri kelapa sawit, pasti ada minyak lemak. Nah, ini kalau kita ngambil menggunakan jerigen yang biasa minyak lemak, pasti hasilnya akan di bawah limit deteksi karena jerigennya juga udah pakai jerigen plastik, mulutnya kecil, udah tidak sesuai. Itu namanya anomali sampel. Dilihat dari holding time-nya. Holding time-nya banyak yang pH-nya diukurnya di laboratorium, tidak di lapangan, harusnya kan in situ. DO, pH, temperatur, klorin bebas, itu semuanya harus di lapangan. Nah, ini kebanyakan holding time-nya sudah lewat. Kemudian melaporkan yang tidak informatif, misalkan laboratorium melaporkan 0 ppm, atau misalkan coliform yang tidak sesuai dengan baku mutu, kemudian nilai BOD-nya dan TOD-nya, TSS-nya belum dapat dijamin karena tidak menggunakan metode yang sesuai, minyak lemak, dan yang lain-lain. Itu mungkin sekedar gambaran dari bagaimana kita melakukan perencanaan yang baik. Lanjut, Mbak. Ini tadi gambaran satu, data yang tidak valid bisa jadi karena pengambilan sampel yang tidak sesuai persyaratan dan yang lain-lain. Nah, kita fokus pada pengambilan sampel yang tidak sesuai persyaratan. Lanjut. Ini permasalahan sampel di lingkungan itu kenapa sih harus hati-hati? Karena satu, sulit mendapatkan sampel yang homogen. Coba kalau Bapak dan Ibu ngambil pada sampel air limbah yang tidak homogen, itu tidak boleh sembarangan. Ketika tidak dihomogen, kemudian diambil sampelnya, di-split sampelnya, satu laboratorium mendapatkan sampel yang paling atas, satu lagi laboratorium yang mendapatkan bawah, yang concentrate, kalau istilah bahasa Jawa itu dedaknya ya, keambil dedaknya.
Bagian atas dengan bagian bawah pasti tidak akan homogen dan tidak akan sama nilainya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, susah mendapatkan yang homogen. Kedua, sampel lingkungan itu mudah terkontaminasi, absorpsi, adsorpsi, degradasi, dekomposisi, deteriorasi, atau mengalami penguapan. Berikutnya adalah konsentrasi di dalam sampel air itu sangat kecil sekali. Sehingga harus hati-hati. Kalau kecil sudah bias, sudah terkontaminasi, tambah bias nanti. Nah, kemudian sampel lingkungan dinamis dan bermigrasi. Setiap saat berubah-ubah. Apalagi kalau mengambil sampel air laut, ada kasus pagi-pagi, tanggal 1 diambil, baru tanggal 3, itu sudah beda lagi karena pengencerannya berapa ribu kali pengenceran kalau di laut. Salah satu contohnya. Lanjut. Ini adalah tadi, jadi laboratorium yang menghasilkan data yang valid harusnya ada good environmental sampling practice dan good laboratory practice. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengambilan sampel. Pertama harus lihat dulu tujuannya, kemudian penentuan lokasinya di mana, siapa yang mengambil sampelnya, wadahnya apa, kemudian volumenya berapa, metode samplingnya apa, parameter yang diukur apa. Ini wajib diketahui sebelum ke lapangan. Tujuan berbeda, titik sampling akan berbeda, volume akan berbeda, parameter akan berbeda. Ya, jadi pertama harus tujuan dulu. Pemantauan dengan penaatan, dengan rona awal itu akan berbeda. Pengambilannya, wadahnya, parameternya, metodenya, mungkin jadi harus diperhatikan. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh aja gambaran kalau kita sebelum sampling itu ya bukan rapat menggunakan jas rapi, tidaklah. Yang penting minimal ada koordinasi dulu antara si pengambil sampel, si supervisor, kemudian si koordinator laboratorium. Nah tadi karena kadang-kadang operator teknisi sampling itu ya sudah bekerja seperti robot sesuai dengan perintah. Nah kalau perintahnya salah pastinya akan jadi salah. Jadi harus ada rapat kecil dulu koordinasi, manajer teknis biasanya atau koordinator lab menyampaikan bahwa ini tujuan sampelnya kita mau pemantauan nih, lokasinya di sini. Kalau bergeser sedikit bolehlah, yang penting tidak boleh tidak terlalu berapa kilo. Nah itu harus parameternya ini loh harus disiapkan. Ini ada persiapan sampling juga di atas. Itu yang menyiapkan persiapan sampling adalah supervisor dengan teknisinya. Kemudian ini cara melaksanakan sampel, contohnya saja. Kemudian ini bagaimana memperlakukan sampel di lapangan. Lanjut. Maaf Bu Asia, saya interupsi sebentar. Ya. Mungkin kita hold dulu ya Bu pemaparan materinya karena akan disetting ulang PPT-nya karena ada info dari peserta bahwa gambarnya pecah, jadi mau kita setting dulu sebentar ya. Maaf ya Bu, diinterupsi. Ya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Baik, silakan Bu Asia dilanjutkan kembali. Oke. Ini persiapan pengambilan sampel yang harus dilakukan tadi setelah rapat koordinasi. Saya agak bergerak cepat ya karena mungkin waktunya ada persiapan. Apa yang dipersiapkan? 1 personil tadi, botol, alat pengambil, peralatan ukur, peralatan penunjang, pengawetan, pengendalian mutu jangan lupa, dan rekaman lapangan. Lanjut. Next slide-nya. Oke. Oke, persiapan sebelum slide-nya lanjut. Oke, personil. Siapa sih personil yang boleh turun ke lapangan untuk mengambil sampel? Sebetulnya untuk sekarang itu, untuk saat ini, selain untuk penanganan kasus lingkungan, personil yang mengambil sampel belum diwajibkan yang memiliki sertifikasi personil. Belum diwajibkan, karena masih jarang lembaganya. Ada beberapa lembaga di Indonesia yang sudah bisa mengeluarkan sertifikasi personil pengambil contoh lingkungan atau air, udara akan berbeda-beda. Jadi tapi kalau untuk penaatan, untuk menangani kasus, pastinya harus yang tersertifikasi. Jadi tersertifikasi itu ada lembaga yang mensertifikasi. Tetapi untuk pemantauan yang selain kasus, cukup dia itu satu memiliki latar belakang yang sesuai, pernah mengikuti pelatihan untuk terkait sampling air misalnya, memiliki pengalaman, dan yang pasti adalah jangan pelatihan terus sampai kadang-kadang sertifikat pelatihannya ada 1 rim disimpan, tetapi ketika tadi disuruh mengambil sampel DO dibluk-bukin botolnya, ada penambahan udara, padahal saya lihat sertifikatnya banyak banget. Sertifikat sampling itu semua yang mengikuti dia ikut terus, apalagi webinar kan gampang, diam di ini ikut sampling dapat sertifikat. Tetapi apakah itu yang kompeten?
Kita lihat, disuruh ambil sampel dewa aja sudah salah. Padahal dianggap gampang, apalagi nanti mungkin pembicaranya Bu Unon, sampel koli itu akan lebih susah lagi pengawetnya, pelaksana, karena dia itu kan makhluk hidup yang harus pelan-pelan, tidak seperti kimia ya. Oke, lanjut. Nah ini siapa sih yang diperbolehkan sampai saat ini adalah dia punya experience, pengalaman, knowledge, skill, behavior, performance. Yang penting adalah goalnya, tujuannya apa. Lanjut. Nah, ini wadah contoh, ini tidak asing lagi. Yang penting wadah itu tidak usah mahal. Tidak usah, aduh harus yang punya saya Bu, mahal nih Bu, belinya di luar negeri. Tidak perlu. Di Indonesia atau dimodifikasi oleh lab sendiri juga boleh. Kalau air permukaan kan lebih gampang. Yang penting bahannya tidak saling mengkontaminasi parameter yang mau kita ukur. Misalnya, dulu pernah ada, saya lihat karena tidak membawa tidak ada persiapan, mau melakukan pemantauan di sungai dekat pertambangan. Nah, kalau pertambangan pasti yang dikukurkan logam berat. Diambilnya karena lupa, aduh, ngambil alat, adalah apa namanya, kaleng bekas kongguan atau biskuit, dikasih tali, diambil, nah itu dikasih asam, karena harus diawetkan. Nah, arahnya itu, kalau sudah salah, kan Bu Asia yang ngajar harus diawetkan di lapangan. Diawetkanlah, keluarlah logam-logamnya. Itu namanya saling bertubrukan. Jadi misalkan logam mengambilnya pakai plastik polietilen, minyak lemak pakai botol gelas mulut lebar terkalibrasi. Jadi ada hal-hal yang penting, bahan tadi tidak saling mengkontaminasi dari parameter yang mau kita ukur. Lanjut. Di peralatan sampling juga sama, intinya adalah sesuai dengan tujuan. Kalau mau mengambil di permukaan, kita boleh modifikasi. Menggunakan botol dari laboratorium yang polietilen, kemudian dikasih gagang, bisa dipanjang pendekkan, itu boleh. Bu, saya tidak punya fandon, ya kalau tidak mengambil sampel pada kedalaman tertentu kan nggak usah pakai fandon. Fandon itu digunakan mengambil sampel air pada kedalaman-kedalaman tertentu di perairan. Oke, lanjut. Ini jenis alat tadi pengambil sampel, ini mungkin tidak asing lagi. Beberapa ini gambar fandon, fandon itu ada vertikal, ada horizontal, hati-hati. Kalau untuk mengambil sampel di sungai yang dangkal-dangkal, tidak usah membeli fandon yang vertikal, yang panjang ke bawah, nanti itu tidak memuat airnya, tapi belilah yang horizontal. Lanjut. Inilah contoh-contoh. Nah ini, tadi saya katakan bahwa sampel itu mengambil sampel bisa memodifikasi menggunakan botol biasa, menggunakan pipa yang bisa dipanjang pendekkan. Nah ini yang gambar ibu-ibu perempuan yang mengambil sampel menggunakan ember biru itu mungkin semuanya hampir tidak sesuai persyaratan ya. Dia pakai singlet, pakai celana pendek, tidak ada APD-nya. Kalau dikasih pengawet, kena sepatu, kena kaki. Ya cukup mengganggu juga mungkin yang bapak-bapak yang mengambil sampel tidak fokus. Embernya juga berwarna tidak sesuai dengan grade dari laboratorium. Ya oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh mengambil sampel yang praktis, kedalaman tertentu, bisa dimodifikasi, dan sekarang itu banyak sekali vendor-vendor pabrikan yang di Indonesia yang sudah memproduksi peralatan pengambil sampel yang cukup praktis dan murah. Lanjut. Nah, ini adalah pengukur parameter lapangan, jangan lupa selalu membawa pendukungnya, karena pendukung juga kadang-kadang mati di lapangan, baterainya dan yang lain-lain kita harus bawa sebagai backupnya. Kemudian GPS, jangan lupa GPS selalu dibawa karena GPS merupakan suatu hal yang objektif mengambil sampelnya di mana. Oke, lanjut. Ini adalah perat penunjang biasa. Oke, lanjut aja, ini tidak terlalu. Nah, inilah kita sudah punya acuan pengambilan sampel air, contohnya SNI. Boleh nggak menggunakan USEPA, APHA? Boleh saja, silakan. Kan Komite Akreditasi Nasional dan Permen LH 06/2009 memperbolehkan bahwa laboratorium boleh menggunakan metode apa saja yang penting valid. Boleh standar nasional Indonesia, standar internasional ISO, atau memodifikasi sendiri, yang penting sudah divalidasi dan itu adalah hasilnya valid memenuhi batas keberterimaan. Lanjut. Ini contoh-contoh mengambil sampel atau survei. Biasanya sih mengambil sampel itu di atas jembatan. Nah ini biasanya kalau pemantauan itu biasanya titiknya harus sama, berarti kita harus kasih patok gitu. Jangan sampai seperti yang gambar di bawah, mengambil sampel kemudian diderek pakai tali, sampelnya selamat, orangnya nggak selamat. Itu juga jangan sampai seperti itu. Ya semuanya harus dipertimbangkan. Lanjut. Nah ini adalah juga tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu, ini sudah diambil dari SNI, pengambilan lokasi pada air limbah industri. Semua tergantung pada tujuannya. Di titiknya banyak dan nomornya banyak. Kalau kita ingin melihat apakah IPAL kita berjalan efisien tidak, berarti mengambilnya nomor 2 dan nomor 3. Apakah
industri tersebut taat nggak terhadap peraturan penaatan? Berarti ngambilnya pada titik 3. Apakah industri kita itu mencemari air sungai? Mengambilnya pada titik 4 dan 5. Jadi upstream, downstream, sebelum dan setelah. Semua tergantung pada tujuan kita mau apa. Bu, boleh nggak semua titik diambil? Ya boleh. Kalau ada dananya atau mau kajian ya silakan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saya meresumekan satu SNI yang tebal sekali untuk bagaimana teknik mengambil sampel pada air limbah industri tanpa IPA. Tapi saya rangkum dalam satu lembar. Tapi mungkin tidak akan dijelaskan semuanya. Yang penting intinya, jika perusahaan tersebut tidak memiliki IPA, tetapi masuk kepada suatu bak ekualisasi, bak ekualisasi itu adalah bak untuk pencampuran. Berarti asumsinya adalah homogen. Boleh mengambil sesaat. Tetapi kalau nggak punya bak ekualisasi, itu harus komposit. Kompositnya komposit waktu. Ya, itu intinya ada dari SNI yang ini. Jadi panjang lebar nanti bisa kalau ada yang butuh SNI ini yang terkait sampling ya boleh nanti menghubungi saya atau panitia. Kita berikan yang lebih komplit SNI-nya. Oke, lanjut. Ini adalah penentuan lokasi pada sampling air sungai, sama semua tergantung pada tujuannya. Kalau kami melakukan pemantauan untuk indeks kualitas air pastinya dari hulu ke hilir. Itu harus representatif antara lokasi hulu, hilir, sama tengah. Karena kita akan menilai berapa indeks kualitas sungai tersebut. Artinya kalau udah bicara pemantauan sungai, kita harus representatif dari hulu ke hilir. Tidak boleh mengambil di hilir saja. Kenapa? Nanti kualitasnya terlihat jelek. Kita tidak representatif. Jadi atau di hulu saja. Oh, provinsi saya sungainya bagus. Ya iyalah bagus. Namanya di hulu terus. Ya mungkin bisa jadi bersih. Tapi kalau di Citarum, di hulu juga kurang bagus. Kenapa? Di sana ada peternakan. Kalau ada peternakan, BOD-nya jadi rendah. Nah, itu pun dimasukkan ke dalam perhitungan status mutu kalau ada peternakan. Kan peternakan, kalau pertambangan juga adanya di hulu sebetulnya. Jadi tetap harus representatif atau hulu, hilir, tengah. Itu untuk ya sungai. Lanjut. Metode pengambilan tadi bisa sesaat, gabungan waktu, gabungan tempat, pengambilan terpadu, atau gabungan waktu dan tempat itu tergantung pada tujuan kita. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana contoh gambaran mengambil sampel, itu banyak cara. Yang pertama itu ada merawas. Itu diperbolehkan di SNI. Merawas itu kalau sungainya dangkal. Kalau tinggi itu sungainya nanti kita kelelep. Jadi kalau merawas itu sungainya dangkal. Di beberapa perairan di wilayah Indonesia ada yang dangkal sekali. Nah, tetapi kalau kita mengambil sampelnya merawas harus hati-hati. Kalau sampelnya diambil sampel TDE, parameter yang diukur TDS dan TSS, kemudian kita menginjak-injak menggunakan sepatu boot, diambil pada daerah aliran setelah kita menginjak, itu pasti TDS, TSS-nya tinggi. Kenapa? Jangan sampai gini, waduh perairan ini sudah tercemar, TSS-nya melebihi baku mutu, padahal udah keinjak-injak sama sepatu boot kita. Nah, ini teknik mengambilnya harus hati-hati. Jadi kalau merawas itu turun ke sungai, mengambil sampelnya harusnya di arah sebelum kita. Jadi di upstream, bukan di downstreamnya. Ya, kalau diambilnya setelah kita injak, itu pasti akan beberapa tidak representatif untuk parameter. Kemudian ada juga yang mengambil menggunakan perahu, boleh saja, tapi hati-hati. Perahu itu punya baling-baling. Baling-balingnya biasanya ada yang di belakang ya. Nah, kalau udah di belakang berarti ngambil sampel jangan di belakang atau di depan harusnya. Jangan sampai kena turbulensi tadi TSS TDS jadi mempengaruhi hasil kita. Atau bisa pada jembatan. Kebanyakan kan di jembatan ya, di jembatan atau yang menggunakan kereta gantung. Nah, ini kalau kereta gantung mungkin teman-teman akan lebih suka sampling karena sambil bercanda bermain menggantung sambil mengambil air. Itu harus hati-hati. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan juga, ini sesuai dengan SNI, saya mengambil sampel untuk DO dan BOD harus hati-hati. Jadi botol itu, botol yang sudah kita siapkan, hati-hati, dicelupkan pelan-pelan, arusnya harus berlawanan dengan arus, tapi tidak boleh ada gelembung udara atau turbulensi yang masuk ke dalam botol. Jadi botol itu ditenggelamkan pelan-pelan miring sampai kurang lebih 45 derajat, kemudian ditenggelamkan juga pelan-pelan, kemudian kalau setelah sudah terpenuhi baru ditutup, baru diangkat. Itu untuk pengukuran DO dan BOD. Lanjut. Nah, ini yang harus hati-hati. Ketika ada outfall dari industri,
buang limbah outfall-nya masuk ke dalam ambient sungai, terus kita sebagai orang yang mau mengambil sampel bingung. Jangan sampai diambil, misalkan gini, ini kita mau melakukan pemantauan atau mau melihat apakah si industri tersebut mencemari sungai atau tidak. Tidak boleh diambil di daerah yang saya kasih tanda silang. Kalau diambil langsung pas di bawah outfall, kemudian kita memantau, membandingkan dengan PP 82, air permukaan, itu tidak fair. Kasihan industrinya, bukan saya memihak pada, tetapi itu tidak fair. Di bagian sebelum bercampur sempurna, di tanda silang itu juga tidak boleh. Jadi kalau untuk pengambilan sampel di sungai, harus bercampur sempurna dulu, baru diambil. Baru disandingkan dengan PP 82. Apa yang melihat bisa jadi visual dari warna, kalau warnanya sudah tidak berbeda, atau, bukan atau, dan ambil dua parameter lapangan, misalnya DHL-nya kurang dari 5%, pH-nya kurang dari 0,1, atau temperatur DO-nya kurang dari 10%. Kalau udah hampir sama, itu dianggap sebagai suatu sudah homogen, itu boleh diambil. Lanjut. Nah, ini untuk penentuan lokasi pengambilan sumur pantau, ini hati-hati sumur pantau juga. Biasanya industri-industri itu selalu kalau dia mengolah sampel di industri tersebut, dia selalu diwajibkan punya sumur pantau. Tapi hati-hati, sumur pantau ini seharusnya posisi secara geohidrologi ada di bawah daratan yang lebih rendah daripada pengolah si ipalnya. Karena kan sumur pantau itu tujuannya untuk melihat apakah si air limbah dari pengolahan limbahnya itu dia tercuci ke dalam air tanah. Apakah mencemari air tanah? Nah, ini hati-hati. Kalau ada sumur pantau, harus diambil dari berbagai macam lokasi supaya untuk representatif apakah betul nggak ada leaching dari air limbah ke dalam air tanah lewat daratan yang ada di bawahnya. Oke, lanjut. Nah, ini hati-hati kepada teman-teman yang suka mengambil pada sumur pantau. Biasa sumur pantau itu tidak seperti sumur penduduk yang cukup lebar sekali. Sumur pantau itu dibuat kecil diameternya oleh perusahaan, ya supaya mudah memantaunya. Nah, ini biasa kecil, ada di beberapa diameter. Ini saya ambil persis seperti sesuai SND. Jadi ada SND memang pengambilan sampel air tanah. Mau, tidak bisa mengambil sampel air tanah, air sumur pantau ini seperti mengambil sampel di sungai. Ya udah, kita bikin wadah kecil, Bu, dikasih tali, ambil aja, dikuplak itu, kemudian diambil, diangkat. Tidak bisa seperti itu. Karena ini SNI-nya mengatakan bahwa kalau kita mengambil sampel pada sumur pantau, kita harus tahu dulu berapa kecepatan alir secara alam air itu mengalir pada pori-pori tanah tersebut. Nah, kita mengambilnya, kecepatan alirnya harus sama dengan kecepatan alir secara alamiah. Tidak boleh juga disedot pakai kecepatan tinggi. Itu nanti mungkin konsentrasinya akan lebih pekat. Nah, jadi mau tidak mau untuk mengambil sampel air tanah, kita harus tahu dulu flow-nya berapa secara alam. Untuk mengetahui flow, ini agak sedikit ada rumusan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu nggak tertarik dengan rumusan nih. Tapi ini mudah sekali, ini pelajaran SMP rumusannya. Untuk mengetahui flow, pasti ada volume dibagi waktu. Untuk mengetahui volume, pastinya harus tahu dulu. Kan ini kalau volume tabung itu PR kuadrat. Ya, PR kuadrat. P-nya itu sudah ada ketetapan, R-nya itu adalah jari-jari atau dihitung diameternya. Kemudian tingginya berapa, Bu? Ya itu, berarti kita harus, ketika kita datang ke sumur, kita harus asapkan dulu. Diambil dulu airnya, dikeringkan dulu. Kemudian dilihat waktunya, misalkan 1 jam, berarti kita punya waktu. Nah, itu kemudian tingginya berapa? Dalam waktu 1 jam itu menambah berapa tinggi? Sehingga kita bisa lihat flow-nya. Jadi volume dibagi dengan itu flow-nya. Nah, kalau sudah tahu flow-nya, berarti kita mengambil sampelnya menggunakan alat pengambil sampel untuk di sumur itu ada di SNI-nya. Kita harus hampir samakan flow-nya dengan secara alam. Jadi nggak boleh asal sedot. Ya. Lanjut, Mbak. Ini adalah teknik mengambil sampel di ini, jadi harus hati-hati. Oke, lanjut. Ini juga, kalau ini adalah mengambil sampel air di laut, bisa berbagai macam, tergantung pada tujuannya, pada kedalaman tertentu. Itu sama dengan di sungai, cuma kalau di laut akan lebih berat lagi, karena kalau pada kedalaman tertentu harus menggunakan pemberat yang lebih berat daripada kalau kita ngambil di sungai. Ya, lanjut. Nah, ini sebagai contoh juga, kita tidak boleh sembarangan. Ini adalah suatu bukti
otentik saat saya berada di kantor, kemudian ada perusahaan, mohon maaf mudah-mudahan tidak di sini, ada perusahaan yang komplain pada kami hanya karena hasil PH si perusahaan tersebut sudah mau penilaian proper, tiba-tiba dari kami datang untuk memverifikasi data. Hasil dari kami nilainya adalah 5,6. Jadi barang-barang diuji oleh laboratorium. Hasil dari laboratorium yang ada di perusahaan hasilnya 7,01. Ya pasti perusahaan akan, hasil saya yang benar. Karena punya saya yang sesuai dengan ketentuan standar. Punya KLHK salah karena sebentar lagi penilaian kalau sudah salah itu akan agak goyang ya, penilaian proper itu kan juga. Nah, padahal diambil menggunakan sampel yang sama. Botolnya sama, pH meternya yang berbeda. Ini bisa menjadi perdebatan. Kalau sudah perdebatan begini kan semuanya merasa benar. Siapa yang menjadi wasit harusnya ada wasitnya. Nah, harus hati-hati. Jadi si pH meternya tadi harus betul-betul dulu dikalibrasi. Bukan cuma dikalibrasi saja. Kalau misalnya, apakah sudah dikalibrasi? Sudah Bu, dengan bangga sudah dikalibrasi. Ternyata hasil kalibrasinya alat tersebut menceng dari standar acuan. Jadi kita harus kembali pada definisi kalibrasi. Ketika satu alat itu dikalibrasi, bukan menjadi alat itu benar. Kalibrasi itu adalah membandingkan hasil yang dikeluarkan oleh alat tersebut dengan nilai benar, standar acuan yang traceable to SI unit. Itu adalah definisi kalibrasi. Bisa jadi alat kita itu dikalibrasi, ternyata biasnya, errornya tinggi. Sehingga kesimpulannya apa? Alat itu tidak bisa digunakan untuk mengukur sampel. Bu, boleh nggak alat rusak dikalibrasi? Ya nggak boleh. Pasti biasnya tinggi. Alat rusak itu harus diperbaiki dulu baru dikalibrasi. Jadi ingat, alat dikalibrasi itu bukan menjadi benar. Tetapi kita ingin melihat sejauh mana biasnya. Memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, seperti ini yang pH meter ini kan, mana yang benar? Nah, kita harus lihat lagi, evaluasi, betul nggak dikalibrasi? Kapan dikalibrasi? Kalau pH meter itu kan setiap akan digunakan, kita lakukan uji kinerja, namanya bukan kalibrasi. Ya, kalau kalibrasi kan harus menghitung ketidakpastian, dan kalau uji kinerja kan hanya mencelupkan menggunakan buffer solution yang traceable to SI unit, apakah sesuai nggak hasilnya, akurasinya tidak boleh melebihi 0,05, presisnya tidak boleh melebihi 0,02. Hal seperti itu yang harus kita lakukan supaya tadi data kita menjadi valid dan tidak terbantahkan. Apa maknanya? Bukan tidak boleh dibantah. Kalau tidak boleh dibantah walaupun salah ngeyel, itu tidak boleh dibantah. Kalau tidak terbantahkan itu data saya benar loh. Kenapa? Nih alatnya sudah dikalibrasi, orangnya kompeten, wadahnya oke. Siapa yang bisa membantah? Itu memang objektif, nilainya memang sampelnya memang jelek gitu ya. Oke, kita lanjut. Berapa menit lagi, Mbak? Masih ada waktu? Masih ada, Bu, sekitar 8 menit. Oke, 8 menit. Ini hanya sekedar indikator pencemaran, jadi kalau mungkin terlihat ada sangat keruh, ini berarti warning, tapi bening juga tadi belum tentu bagus ya. Ini hanya beberapa menunjukkan secara visual saja beberapa kualitas air. Lanjut. Nah, ini mungkin sebetulnya harusnya gambarnya itu hidup. Kalau hidup lebih seru, lebih seru. Ini hanya gambaran hasil dari evaluasi yang mungkin teman-teman laboratorium lakukan. Mohon maaf nih, ada beberapa laboratorium yang sudah terakreditasi, malah sudah registrasi, tapi kadang-kadang suka agak lupa memverifikasi data. Ya, misalnya contoh, ada teman-teman yang mengukur mengukur DO. Temperaturnya di Indonesia 28 derajat Celcius. DO-nya 11 mg per liter. Itu masuk akal nggak? Di Indonesia mungkin tidak ada DO 11. Tapi saya menemukan pada hasil uji DO-nya 11. Mungkin kalau di tempat semakin rendah temperatur itu semakin tinggi DO-nya. Tapi di Indonesia itu taruhlah paling rendah itu misalkan 24 derajat, tidak mungkin lebih dari 8,48. Jadi kalau sudah 11, wah ini berarti ada gerojogan air diukur, atau diaerasi dulu airnya, atau itu pun nggak mungkin 11 kalau suhunya 28. Itu jangan langsung melaporkan pada customer. Jadi si
fungsi verifikator di laboratorium. Siapa yang memverifikasi? Ya tergantung kebijakan di lab. Kalau data lapangan biasanya ada supervisor sampling. Kalau di laboratorium ada supervisor lab, ada koordinator teknis dan yang lain. Jadi jangan langsung dikasihkan pasrah bongkoan pada hasil dikasih dirilis ke pelanggan. Pelanggan itu kan juga kadang-kadang nggak ngerti, ya. Jadi seperti apa? Kemudian TDS 124 DHL-nya malah ini kebalik, harusnya biasanya DHL itu lebih tinggi daripada TDS gitu kan. BOD-nya, nah ini sering juga, Bu, saya kan kepuasan pelanggan, Bu. Sampelnya diantar. Nih, sampelnya disampling tanggal 1, dikerjakan tanggal 5. Padahal BOD itu paling lambat. Di kita itu SNI 24 jam. Kalau kita pakai APH itu 48 jam plus minus 6 jam. Artinya tidak boleh melebihi 2 hari. Kalau saya suka guyon kalau sedang memberikan materi itu di beberapa lab itu, katanya SNI, bukan kata saya loh, SNI. BOD itu definisinya adalah yang terukur setelah maksimal. BOD yang terukur setelah maksimal 48 jam plus minus 6 jam. Jika melebihi itu adalah bukan nilai BOD, tapi nilai BODO, nilai bodoh. Maaf, maksudnya tidak representatif itu. Jadi bukan nilai BOD yang representatif kalau sudah melebihi 48 jam. Kalau di SNI setahu saya 24 jam. Kalau di APH itu untuk regulatori artinya gini, 48 jam itu di Amerika menentukan 48, mungkin mengkondisikan hasil kajian bahwa dengan suhu kondisi boleh 48 jam tidak rusak di Amerika. Indonesia harus melakukan kajian lagi sebetulnya. Tapi kalau kita merefer pada APH ya berarti kan 48 jam itu regulatori sebetulnya ya, lokal gitu. Kemudian minyak lemak. Nah ini sering nih, saya yakin 80% laboratorium sering menerima sampel dalam bentuk jerigen, diukur minyak lemaknya. Aduh, kalau kayak gitu saya kalau lagi turun ke laboratorium sedih, pengen marah, tapi prihatin gitu. Bukan saya kepuasan pelanggan. Jadi kalau harus nerima dong semua keinginan pelanggan. Terus udah gitu dilaporkan di dalam sertifikat hasil uji dibandingkan dengan baku mutu. Itu saya tambah sedih lagi. Jadi kalau datanya sudah tidak valid, mohon kepada laboratorium tidak usah menyandingkan dengan nilai baku mutu. Kalau dia laboratorium lingkungan melakukan itu yang kesekian kali, bisa jadi parameter tersebut akan dibekukan oleh asesor lingkungan. Kan sudah tahu minyak lemak itu salah menggunakan botol yang biasa, harus mutu. Jadi minyak lemak itu adalah sampel yang sangat sulit dan berbeda dengan pengukuran parameter kimia lain. Kenapa? Kalau ibu-ibu tahulah, minyak goreng itu kan tidak pernah homogen dengan air, selalu ada di permukaan. Jadi kalau mulutnya kecil dengan mulutnya lebar, pasti berbeda volumenya, tergantung pada luasan tutup. Kemudian, Bu, saya sudah, Bu, mulutnya lebar, Bu, tidak ada lehernya, tutupnya plastik. Selama perjalanan digoyang-goyang, semua minyak lemaknya nempel pada tutup. Tutupnya kemudian disimpan yang dianalisis ini. Semua minyak lemak di bawah baku mutu. Nah, itulah yang kadang-kadang saya suka prihatin ya. Tapi yang nggak apa-apa sekarang itu kan makanya Unilab itu mengadakan webinar itu untuk kita lebih baik lagi. Kemudian COD, misalkan baku mutu COD-nya 10, dilaporkan 10. Nah, jadi bingung. Itu tercemar atau tidak tercemar ya, bingung gitu. Lu saya sholat tahajud aja apa ya, sholat malam ini tercemar atau tidak ya, sama-sama nih nilai COD-nya 10 yang dikeluarkan, baku mutunya 10. Itu kan jadi bingung. Nah, kalau seperti itu ada aturannya ya kalau lab lingkungan. Kemudian, nah ini harus hati-hati nih. Mohon maaf kepada saya, nggak adalah perusahaan di Indonesia, ini perusahaan di luar negeri. Sukanya, nah laboratorium juga kan ini misinya, misi akreditasi adalah kepuasan pelanggan. Kata pelanggan, saya puas bukan karena valid, tapi karena nilainya di bawah baku mutu. Betul? Ngaku. Nah, ini juga yang membuat kita prihatin. Jadi, saya puas, Bu, karena nilainya semuanya di bawah standar, masuk standar. Tapi kalau valid, bukan urusan saya, itu bukan urusan, itu urusan laboratorium. Tapi kalau tinggi sedikit, protes ke labnya. Aduh, ini gimana nih? Biasanya nggak pernah tinggi, kok tinggi ya? Jangan-jangan salah analisisnya. Nah, itu dikejar terus. Tapi katakan lalu ya udahlah, kepuasan pelanggan, kamu mau berapa nilainya nanti saya puaskan ya. Nah, bukan itu ya. Kepuasan pelanggan akreditasi adalah bagaimana kita menjamin data itu valid supaya tadi tidak terbantahkan. Lanjut.
Nah, ini adalah penanganan contoh uji, jadi ada pengawetan, pelabelan, pengapakan. Beberapa kalau perfak seperti ini biasanya untuk penanganan kasus, kalau untuk pemantauan biasanya sih yang tidak usah dikasih segel dan yang lain-lain ya. Lanjut. Ini komponen jaminan mutu, jangan lupa ketika mengambil sampel harus ada jaminan mutu. Ada tadi pelatihan, ada latar belakang personilnya harus bagus, kemudian ada pengendalian mutu, jangan lupa ada kontrol kontaminasi, blanko-blanko, ada kontrol untuk representatif, yaitu contoh duplikat, yang itu harus diterapkan. Ya. Lanjut. Ini adalah contoh packing yang baik seperti itu, jangan sampai. Nah, ini terjadi juga nih. Sekarang itu kan zamannya semua pakai kurir. Saya lihat di Indonesia ada sudah sistem blink, jadi GoLab. Sudah ada GoLab. Jadi kalau GoLab itu saya membayangkan sampelnya diantar kurir. Nah ini hati-hati, justru kita larang. Kalau sampel diantar kurir itu nggak jelas silsilahnya, siapa yang ngambil, di mana ngambilnya, kemudian suhunya berapa, botolnya berapa. Tapi kan sekarang sudah musim, Bu. Kan ada GoFood, ada ini, ada GoLab, ada Go ini. Nah ini hati-hati. GoLab boleh pakai internet nih, pesan nih saya mau ambil. Tapi sampel diusahakan dilakukan oleh personil yang kompeten. Kalau tidak punya sumber daya, ya silahkan saja sama laboratorium. Tolong lab, 1 paket, saya ambil di outlet. Ukurnya ini, 1 paket dengan botolnya. Udah perusahaan memerem aja lah, kasih ke lab aja yang kompeten. Itu kan lebih bagus ya. Lanjut. Nah ini adalah gambaran-gambaran hal yang mungkin kita harus hati-hati. Teman-teman yang ngambil sampel yang berhijab, sebaiknya kalau di lapangan itu hijabnya agak diikat karena khawatir hijab itu menjadi sebenarnya tidak menjamin, tidak mempengaruhi validitas representatifnya, tetapi keselamatan kita. Khawatir hijabnya terkena motor perahu, kemudian kesangkut, kita menjadi ini. Nah ini juga hati-hati, ada yang mengambil sampelnya nggak pakai K3 kebanyakan. Kemudian ada beberapa yang menggunakan alat pengambil sampel. Kemudian ada juga yang lupa mengambil ice box, menggunakan sampel kantong kresek. Bu, yang parah lagi ada beberapa lab tidak usah, kan labnya itu rasa benar gitu ya. Tidak usah Bu bawa botol-botol peralatan, sudah cukup kita ke lapangan, ada kios sedikit, ada jual aquanya diminum, botolnya dipakai sampel. Praktis kan Bu? Nah itu yang harus kita hati-hati ya. Lanjut. Nah ini juga contoh pengambilan sampel, ada yang langsung. Nah ini hati-hati tadi ketika berwarna, tergantung pada tujuan kita, apakah representatif atau tidak, hanya gambaran saja. Lanjut. Nah ini juga hati-hati, ini ada ngambil sampel yang menggunakan ciduk sambil jongkok, aduh hati-hati itu. Kemudian juga di atas masih menggunakan ember, yang embernya itu plastiknya yang bukan grade laboratorium. Kemudian ada yang membawa air limbah pakai mobil juga, jadi itu ngambil sampel lupa bawa es box, taruh di bagasi mobil. Itu sih memang praktis ya sekarang. Gosen, jadi pakai GoLab, Gosen, menggunakan mobil itu. Ya sebetulnya sekarang sudah zaman maju, harus ikut pada ini, tapi tetap tatanan baik dan benar dari awal itu tetap kita harus tekankan. Lanjut. Ini beberapa contoh peralatan untuk pengukur lapangan. Beberapa yang penting intinya adalah alat pengukur lapangan itu harus terkalibrasi dan tadi memenuhi hasil kalibrasinya, memenuhi persyaratan. Kalau teman-teman lab ini sudah tidak asing lagi beberapa contoh peralatan ini. Lanjut. Nah ini saya bukan menakut-nakuti teman-teman di lab atau teman-teman di perusahaan atau siapapun. Gambarnya borgol sama jeruji. Cuman di situ hanya mengingatkan sekali lagi bahwa di dalam Undang-Undang 32 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada pasal 69. Setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, dilanjut dengan pasal 113, setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum, yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka dia akan
kena penjara paling lama 1 tahun dan didenda 1 miliar dan loh, bukan atau, jadi tidak boleh memilih. Dan pidana 1 tahun dan 1 miliar. Kalau saya boleh tambahkan, dan tidak ditengok oleh teman-temannya. Tapi tidak ada dalam pasal ini. Tapi biasanya kalau sudah kena gitu ya sudah, itu mah derita lo gitu kan. Seharusnya ada kepedulian di antara teman-teman ketika, nah ini pasal ini mengingatkan pada kita, khususnya laboratorium, perusahaan, jangan sampai tadi memberikan satu data yang tidak objektif, atau misalkan biar aja yang tanggung jawaban koordinator laboratorium, kalau kita mah ngambil cek-cek aja, atau yang tanda tangan juga dia. Nah, kan kita harus hati-hati. Kan satu kesatuan laboratorium itu adalah dari mulai teknisi, pengambil sampel, supervisor, manajer teknis, sampai pengambil keputusan, penandatangan sertifikat yang paling berat. Kenapa? Karena dia adalah yang menandatangani. Siapa penandatangan? Belum tentu direkturnya kan. Itu adalah koordinator laboratorium. Nah itu yang paling berat itu. Jadi harus hati-hati ketika ada temuan bahwa wah nilainya tidak objektif. Nah itu akan kena pasal Undang-Undang 32. Sepertinya mungkin slide-nya sudah hampir berakhir ya. Nah ini, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.